Pelatih Eropa kagumi 4 talenta muda timnas Indonesia. Menpora upayakan laga timnas Indonesia U23 versus Guinea bisa dihadiri penonton. Erick Thohir beri kabar gembira buat timnas Indonesia jelang hadapi Guinea. Martin Paes buktikan rasa bangganya terhadap Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengaku baru mengetahui jika laga timnas Indonesia U23 versus Guinea digelar tanpa penonton. Berdasarkan informasi, laga babak playoff itu akan digelar tanpa penonton dengan alasan keamanan. Mendapatkan kabar laga kontra Guinea digelar tertutup, Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan dirinya baru mengetahui informasi tersebut pada Sabtu lalu. Walaupun pertandingan di babak playoff itu digelar secara tertutup, namun Dito menjelaskan bahwa laga tersebut masih disaksikan beberapa pendukung menggunakan jalur undangan federasi. Dito mengatakan bahwa pihaknya tengah mengupayakan untuk laga tersebut bisa dihadiri masyarakat di kawasan Paris, Prancis. Diinformasikan bahwa untuk penonton di Paris nanti tidak terbuka untuk umum, tapi memang tetap bisa ditonton oleh para pendukung melalui undangan federasi. Jadi memang tiket tidak dijual untuk umum. Kami lagi usahakan agar diaspora maupun masyarakat di wilayah Prancis bisa hadir, ujar Dito Aryo Tejo. Pelatih asal Eropa Roberto Mancini menyatakan keempat pemain timnas Indonesia layak bermain di Liga Italia Serie B. Hal ini diungkapkannya saat dia menonton langsung pertandingan timnas Indonesia melawan Irak di Piala Asia U23. Pandangan Roberto Mancini tersebut disampaikan oleh Hamdan Hamedan melalui akun Instagramnya. Dalam postingannya, Hamdan meminta pandangan kepada Roberto Mancini terkait performa Garuda Muda menghadapi Irak. Saat timnas Indonesia U23 melawan Irak, alhamdulillah saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan Mr. Roberto Mancini dan Mr. Fausto Salzano setidaknya selama 90 menit pertama jalannya pertandingan, tulis Hamdan Hamedan di Instagram. Dalam diskusinya, Hamdan menyatakan bahwa Mancini dan Salzano takjub dengan penampilan timnas Indonesia U23 yang saat ini berada di bawah asuhan Sintayong. Tidak hanya itu, menurut Mancini ada 4 pemain Indonesia yang layak untuk bermain di Liga Italia atau Serie B. Keempat pemain tersebut dituliskan di selembar kertas dalam bentuk nomor punggung yang dipakai, yakni nomor 7, 10, 6, dan 23. Maka demikian, keempat pemain ini adalah Marcelino Ferdinand, Justin Hamner, Ivar Jenner, dan Nathan Joe. Secara umum mereka bermain baik dan saya pikir bisa bermain di Serie B Italia, ucap Roberto Mancini dalam postingan Hamdan Hamedan. Seperti diketahui, timnas Indonesia gagal merebut peringkat ketiga Piala Asia U23 dari Irak yang unggul dengan skor 2-1. Irak tampil dominan dalam laga ini sehingga Indonesia kesulitan untuk menembus gawang Irak. Meskipun gagal meraih peringkat ketiga, namun usaha Garuda Muda di Piala Asia U23 cukup fantastis. Pasalnya pencapaian Garuda Muda melebihi target yang telah dijanjikan Sintayong kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yakni lolos 16 besar. Usaha Garuda Muda tentunya tidak akan terhenti di Piala Asia U23. Pada 9 Mei 2024, Garuda Muda akan menghadapi Guinea dalam laga playoff perebutan tempat di ajang Olimpiade Paris 2024. Salah satu penggawa timnas Indonesia mendapatkan pujian dari media Italia usai menampilkan penampilan yang memukau di Serie B. Dia adalah J.I.J, pemain timnas Indonesia yang kini membela klub Serie B Venezia. Dalam laga menghadapi US Catanzaro, J.I.J sempat membawa keunggulan bagi Venezia dengan 2 golnya. US Catanzaro membuat gol terlebih dahulu pada menit ke-5. Kemudian kedudukan berhasil disamakan lewat gol bek andalan timnas Indonesia tersebut di menit ke-14. J.I.J mencetak gol keduanya di menit ke-55 dan membuat Venezia unggul untuk sementara. Sayangnya US Catanzaro kembali mencetak gol di menit 59, lalu ditutup dengan gol penalti jelang pertandingan berakhir. Walaupun timnya kalah, J.I.J tetap mendapatkan pujian dari media Italia Tutto Venezia Sport karena berhasil menampilkan penampilan yang begitu memukau. Dengan brace yang dicetaknya, J.I.J berhasil menunjukkan penampilan yang menarik perhatian media Italia. Bahkan media Italia Tutto Venezia Sport sampai memberikan rating performa 8,3 bagi bek timnas Indonesia tersebut. Penampilan J.I.J layak diacungi jempol dalam laga dramatis Venezia walaupun gagal membawa kemenangan.
Venezia kini berada di peringkat ketiga Seri B dengan total 67 poin dan harus bersaing dengan Como dan Parma untuk bisa promosi ke Seri A. Media Vietnam Soha memprediksi timnas Indonesia bakal masuk pot 2 untuk undian ASEAN Cup 2024. ASEAN Cup pada edisi sebelum-sebelumnya bernama Piala AFF. Soha menilai Vietnam di bawah pelatih baru Kim Sang-sik berpeluang melawan timnas Indonesia di babak penyisihan grup. Itu dapat terjadi jika Vietnam dan timnas Indonesia berada di pot yang berbeda. Media tersebut memperkirakan Thailand akan masuk pot 1 bersama Vietnam, sementara timnas Indonesia bersama Malaysia berada di pot 2. Di pot 2 mereka memperkirakan diisi oleh Singapura dan Filipina. Sesuai peraturan, grup unggulan untuk pengundian grup ditentukan berdasarkan hasil dari 2 turnamen terakhir. Tim Thailand tentu saja di grup tertinggi. Tempat tersisa di grup 1 adalah persaingan antara 2 tim Vietnam dan Indonesia. Prestasi kedua tim setara dengan 1 perak dan 1 perunggu. Namun Vietnam diperkirakan mendapatkan peringkat lebih tinggi berkat indeks sekunder. Dengan demikian, timnas Indonesia kemungkinan besar akan berada di grup 2 bersama Malaysia. Grup 2 diperkirakan akan diisi oleh Singapura dan Filipina, ujar media Vietnam Soha. ASEAN Cup 2024 bakal diikuti oleh 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Melansir dari laman AFF, untuk undian grup bakal digelar di Hanoi, Vietnam pada 21 November mendatang. ASEAN Cup 2024 akan digelar pada 23 November hingga 21 Desember 2024 mendatang. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman ikut mendengar kabar soal calon pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, Jen Ravens, dan Martin Paes. Sebelumnya, Martin Paes telah mengambil sumpahnya sebagai warga negara Indonesia pada pekan lalu. Kiper FC Dallas itu juga berpotensi bakal memperkuat skuad asuhan Sintayong pada jeda internasional Juni mendatang. Sementara Jen Ravens dan Kelvin Verdonk, 2 pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi. Kedua pemain yang bermain di Eropa itu dinilai akan membuat timnas Indonesia asuhan Sintayong semakin mengerikan, terutama di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, pemain naturalisasi terbaru langsung berperan dalam 2 kemenangan timnas Indonesia, yakni Tom Haye, J.I.J., Ragnar Oratmangun, dan Nathan Jo. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam yang diasuh Philip Trosser dengan skor 1-0 di GBK, kemudian 3-0 di Stadion Maidin, Vietnam. Bahkan dalam ajang Piala Asia U23 2024, Nathan Jo menjadi pemain kunci timnas Indonesia, terutama saat menumbangkan Yordania dan Korea Selatan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Kelvin Verdonk dan Jen Ravens sedang menjalani proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Kelvin Verdonk merupakan pemain keturunan Belanda yang kini bermain di NEC Nijmegen di Eredivisie. Bek 27 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang lahir di Aceh. Pemain yang serba bisa untuk mengisi jantung pertahanan Garuda ini dapat diandalkan Sintayong lantaran pengalamannya bermain di Eredivisie. Selain Kelvin Verdonk, Sintayong juga menemui pemain keturunan lainnya saat lawatannya ke Eropa, yaitu Jen Ravens. Jen Ravens baru saja pindah ke Dordrecht U21 dan berhasrat untuk membela timnas Indonesia di usia 18 tahun. Besar kemungkinan bahwa Jen Ravens merupakan pemain yang diproyeksikan untuk bermain bersama timnas Indonesia dalam waktu dekat. Kedatangan pemain keturunan berkualitas terbukti mampu membawa perubahan signifikan di tubuh timnas Indonesia. Ronald Koeman, pelatih timnas Belanda, mengaku tidak habis pikir atas keputusan pemain-pemain muda Belanda memutuskan untuk pulang kembali berseragam timnas Indonesia. Mantan pelatih Barcelona itu belum habis rasa kecewanya atas berlabuhnya Justin Hubner ke skuad Garuda. Nama Justin Hubner sempat menjadi target utama untuk menjadi pelapis Virgil van Dijk di masa depan. Ronald Koeman kini kembali harus dikejutkan atas kepergian pemain yang bertalenta mereka. Kelvin Verdonk, Jen Ravens, dan Martin Paes meninggalkan Belanda hanya untuk Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat terkenal di Eropa sebagai pria yang jago negosiasi. Ia juga mantan presiden klub Inter Milan yang masih dicintai para fans di Italia. Semenjak bergabungnya para pemain keturunan dari Belanda ke Indonesia, Ronald Koeman tak mau kembali kehilangan talenta mudanya. Pasalnya Sintayong tengah berusaha mendapatkan Million Manhoef dan Ian Maatsen. Mendengar hal tersebut, Koeman pun buru-buru memanggil 2 pemain itu dan membawa mereka untuk melakukan uji coba beberapa waktu lalu bersama timnas muda Belanda. Koeman cukup cemas karena takut para pemain muda kesayangannya itu bisa berseragam Garuda dengan adanya peran besar Erick Thohir.
Bintang timnas Malaysia Faisal Halim mengalami kejadian nahas disiram air keras oleh dua orang tak dikenal yang menggunakan sepeda motor. Insiden ini terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di Damansara, Malaysia. Faisal Halim mengalami luka di badannya. Kejadian nahas yang menimpa winger Selangor FC ini lantas viral di media sosial. Dalam foto yang beredar, Faisal terduduk dan badannya ditutupi handuk. Selain itu, baju yang dikenakannya juga menjadi sorotan. Pasalnya baju hitam tersebut juga meleleh. Faisal Halim adalah pemain andalan timnas Malaysia. Bahkan ia menjadi sosok pencetak gol ketika Harimau Malaya menahan imbang Korea Selatan di Piala Asia 2023 lalu. Sejauh ini Faisal Halim sudah mencatatkan 32 caps bersama timnas Malaysia dengan sumbangan 15 gol. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengharapkan Shirley Osaka bisa melepas Justin Hubner kembali ke timnas Indonesia U23 untuk melawan Guinea di playoff Olimpiade Paris 2024. Saat ini para pemain timnas Indonesia U23 sudah berada di Prancis untuk melakukan persiapan jelang menghadapi Guinea. Namun Justin Hubner tidak dapat ikut rombongan timnas Indonesia U23 di Qatar ke Prancis karena harus kembali ke klubnya yakni Shirley Osaka. Meski demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berupaya agar Justin Hubner bisa kembali memperkuat timnas Indonesia U23 melawan Guinea. Erick berharap Shirley bisa melepas Justin Hubner ke timnas Indonesia U23 sebab hal itu penting demi membantu kemajuan sepak bola di Indonesia. Memang kita kehilangan Justin yang dipanggil oleh Shirley Osaka. Saya sudah mengirim surat ke Shirley Osaka untuk bisa kembali membantu kita karena toh di Liga Jepang ini belum babak-babak akhir, ini baru babak permulaan. Saya mengharap Shirley Osaka dan tentu pemerintah Jepang tetap menjaga hubungan baik dengan pemerintah Indonesia. Dan saya harap Shirley Osaka juga terus membantu sepak bola Indonesia, ujar Erick Thohir. Martin Paes menjadi pemain naturalisasi terbaru yang telah menyelesaikan proses naturalisasinya. Namun di balik suksesnya proses yang dijalani Paes, ternyata ia tidak mempunyai darah Indonesia. Jika umumnya seorang tanpa keturunan Indonesia dapat menjadi WNI jika sudah tinggal di tanah air minimal 5 tahun. Namun Martin Paes bisa menjadi warga negara Indonesia walaupun tanpa keturunan dan tidak tinggal di Indonesia selama waktu yang ditentukan. Sehingga dikatakan Martin Paes tak memiliki darah Indonesia sedikitpun atau tanpa keturunan etnis tanah air. Ternyata kiper FC Dallas bisa dinaturalisasi karena neneknya merupakan pendatang Eropa asli yang lahir dan sempat menetap di Indonesia. Kondisi dari nenek Paes bisa disebut dengan bleach first. Menurut informasi, sang nenek lahir di Kediri pada 20 Maret 1940 atau pada masa Hindia Belanda. Dalam wawancara di YouTube FC Dallas, ia juga mengungkapkan menjadi WNI karena ia memang dekat dengan neneknya. Lebih lanjut, Paes mengatakan sang nenek meninggal belum lama ini dan dia sempat berdiskusi dengannya terkait keputusannya menjadi WNI. Saya ingin bermain untuk Indonesia karena ini adalah penghormatan untuk nenek saya yang meninggal sekitar 1 bulan yang lalu. Saya sangat dekat dengannya, dia pernah memasak untuk saya, mengajari cara memasak, dan naturalisasi adalah pembicaraan terakhir sebelum meninggal dunia, ujar Martin Paes. Sebelumnya Paes mengungkapkan bahwa mendiang neneknya seorang Bleachers, artinya ia merupakan pendatang dari Eropa yang lahir dan menetap di Hindia Belanda. Nenek lahir dan tinggal di Indonesia selama 5-6 tahun. Kemudian Perang Dunia, dia lalu beberapa tahun masuk kamp Spanyol Jepang. Setelah itu kembali ke Belanda menaiki sebuah kapal, jelas Martin Paes. Dengan adanya hal itulah pemain Liga Amerika Serikat itu dapat menjalani proses naturalisasi hingga sukses menyelesaikannya. Walaupun proses naturalisasinya sempat tersendat karena sempat membela timnas Belanda U21 di umur 22 tahun dan melanggar aturan FIFA. Namun kasus tersebut dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga dan membawa banyak bukti untuk meluruskan masalah tersebut. Saat ini Martin Paes hanya tinggal menunggu proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI dan dapat segera membela timnas Indonesia.